Oke, selamat datang di kandang mobil retro teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang memang jarang terlihat di jalanan teman-teman. Sebuah mobil SUV mewah yang sekarang itu memang agak sedikit jarang teman-teman. Karena memang harga barunya waktu itu mobil yang di sebelah Guntur ini juga sangat tinggi. Tapi karena depresiasi harga, mobil ini harganya menarik teman-teman. Cukup di 200 jutaan. Inilah Toyota New Harrier SU60 tahun 2015 bertransmisi otomatis teman-teman. Nah, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang mau main ke kandang mobil retro, alamatnya ada di sini. Dan bagi nomor teman-teman yang mau hubungi nomor Om Guntur, nomornya ada di pojok kiri ya. Nah, itu teman-teman. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar kita update video dari kandang mobil retro teman-teman. Nah, ini adalah sebuah Toyota New Harrier, di mana mobil ini tuh semakin dimanjakan dengan fitur-fiturnya yang melimpah, semakin dimanjakan dengan keergonomisan mengemudinya teman-teman, dan tetap asik. Karena memang Harrier itu yang kita punya ini adalah generasi ketiga teman-teman. Generasi pertamanya dia XU10, bentuknya seperti ini. Nah itu ya, terus dilanjutkan ke generasi kedua. Generasi kedua yang banyak di jalanan karena dia ada pilihan mesin yang 3000 cc V6 dan juga 2400 cc yang bermesin Camry. Bentuknya seperti ini. Nah, itu generasi kedua. Nah, yang di sebelah Guntur adalah generasi ketiga tapi sudah mengalami facelift. Karena sejatinya XU60 ini hadir diperkenalkan di dunia itu di tahun 2014 ya. 2013 ya teman-teman. Jadi 2013 akhir, pertengahan di awal-awal 2014 mobil ini tuh dilahirkan. Tapi dia melalui importer umum yang masuk ke Indonesia. Jadi ada berbagai macam tipe. Ada yang audioless dan juga ada yang premium performance package. Jadi memang dia itu ada yang generasinya itu memang di yang Harrier XU60 ini banyak variannya teman-teman. Nah, untuk Harrier sendiri sekarang yang generasi ketiga dia sudah berpisah jalan dengan Lexus. Jadi Lexus dengan RX 270-nya bentuknya seperti ini. Jadi kalau sekarang New Harrier yang generasi ketiga itu beda platform sama dengan yang Lexus RX 70. Jadi memang kalau dari segi bentuk, segi fitur, New Harrier lebih mewah. Lebih nggak tahu kenapa Om Guntur suka dengan fascia depannya ini. Dia jadi kalau New Harrier itu memang dia ciri khasnya kalau yang desain ini memang dia itu pipih ya. Jadi mengesankan aerodinamis. Karena apa? Karena memang sebuah elang Harrier itu memang ada di Jepang sana teman-teman. Dia itu memang terinspirasi jadi burung elang ya, elang Harrier namanya. Itu bentuknya ini memang mobil ini kayak burung, jadi aerodinamis banget. Serta lampunya ini dia sudah full proyektor HID teman-teman. Jadi memang udah laser, udah canggih ya. Tapi kalau untuk sen sama lampu beamnya serta fog lamp dia masih halogen biasa. Nah di sini dia tuh dilengkapi dengan kaca grillnya ini, tapi dia tidak bolong ya. Jadi ini kaca. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau di terik matahari mobil ini sering dijemur, ini udah agak sedikit retak-retak gitu teman-teman. Kalau dijemur ya, misalnya mobil ini tuh jarang dirawat atau kepanasan terus, ini karena dia bahannya ini kaca teman-teman. Serta kalau untuk amit-amit nyenggol gitu pecah, ya ini susah banget dapetinnya untuk grillnya. Nah pilihan mesinnya nanti kita akan bahas mesinnya teman-teman, mesinnya seperti apa, karena di XU60 ini New Harrier dia mempunyai 3 mesin, karena dia ada yang 2000 cc, ada yang 2000 cc turbo, serta yang 2500 hybrid teman-teman. Nah yang 2000 cc yang kita punya ini serupa mesinnya dengan Toyota Foxy yang beredar di Indonesia di tahun-tahun 2018, itu mesinnya tuh sama ya, dari segi spare part segala macamnya itu dia sama teman-teman. Nah, untuk yang New Harrier, dia tetap dilengkapi dengan panoramic sunroof, jadi gede banget sunroofnya sampai belakang. Itu tidak mengurangi kemewahannya pada zaman dulu. Tapi kalau memang di generasi ketiga ini teman-teman, memang bentuknya itu kalau Om Guntur sih jauh banget ya daripada Lexus tuh. Mobil ini tuh lebih mewah dari segi manapun. Depan, belakang, samping itu mewah banget. Nah lanjut ke bagian velg. Nah velgnya sendiri dia menggunakan ring 18, dibalut profil ban ini agak tebal 265 60R18 teman-teman. Ini bannya udah kita ganti semua baru,
Serta kita lihat secara bodi keseluruhan dulu nih. Bodi secara keseluruhan kita muter aja. Nah, bentuknya dari belakang sampai depan tuh samping teman-teman bisa lihat ya. Dari belakang tuh bodinya itu sangat membulat. Jadi lampunya itu putih semua. Terus New Harrier juga bentuknya itu wah cakep dah teman-teman. Ini bodinya sendiri tinggal kita salon aja nanti teman-teman. Nah, untuk spion dia tentunya udah kamera. Oh, ini bukan kamera teman-teman. Ini tampaknya spion. Jadi ada spion kecil di bawah, ini unik banget. Pikiran Om Guntur nih kamera, tapi ternyata ini spion kecil. Terus nanti kita bahas ke dalam interiornya, tapi kita lihat dari segi belakang dulu teman-teman. Nih, belakangnya memang wih, cakep banget ya. New Harrier ini tuh jadi kayak bentuknya tuh manis dan dia sudah dilengkapi dengan power tailgate seperti ini. Tetap dia itu kursinya dia tuh tetap dua baris, jadi baris ketiganya nggak ada. Serta ini diimport oleh importir umum Auto Royal Gallery karena memang karpetnya ini biasanya dipesan khusus oleh yang importir mobil tersebut. Jadi misalnya kalau dari Ivan Motor atau Terminal Motor, nanti dia ada logo bordirnya di sini dengan logo elang Harriernya teman-teman. Untuk di sini udah ada separatornya dan dia bannya ini udah full size, ring 18. Digunakannya bagus ya, udah full size gini. Jadi kalau diganti ban serepnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, untuk jok tengahnya kita sekarang masuk ke bagian interiornya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam interior New Harrier. Teman-teman bisa lihat mobil ini setelah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Nanti kita akan buka di bagian tengahnya karena ini agak panas cuacanya. Nah, mobil ini tuh memang cocok ya buat kondangan ya. Tadi Om Guntur habis kondangan tuh pakai baju batik-batik. Jadi memang elegan. Jadi turun dari mobil ini tuh terkesan bahwa mobil ini tuh nggak ada pasarannya, jarang ada di jalanan. Mobil apa itu? Kalau orang lain lihat tuh, wah ini mobil apa ya? Karena mobil ini tuh cukup elegan, cukup mewah, cukup maskulin juga dipakai berbagai macam acara teman-teman. Teman-teman mau ngadirin nikahan atau mau ngadirin undangan resmi, mobil ini tuh masuk banget ya teman-teman. Atau teman-teman mau sekalipun mau jogging di GBK atau apa pakai mobil ini tuh terkesan seperti ini. Om Guntur yang impresi pertamanya pakai mobil ini. Untuk bagian tengahnya, mobil itu lega teman-teman. Serta dia joknya juga nyaman. Dia dimiliki kursi ini ya, joknya itu asli. Kalau untuk bukaannya, nah di New Harrier ini hebatnya dia bisa rebah teman-teman tuh, bisa agak rebah. Jadi nyaman ya, mobil ini tuh nyaman. Terus plafonnya juga berwarna hitam, jadi terkesannya mewah. Ini Om Guntur keringetan karena cuacanya memang panas banget. Di sini udah dilengkapi AC double blower, jadi AC-nya itu ada di tengah seperti ini. Tapi kalau lebih mewah lagi kalau ada AC-nya di pinggir sini ya. Tapi nggak mungkin, biasanya kalau baris kedua hanya joknya dua baris, itu dia AC-nya biasanya ada di pilar. Seperti di Lexus biasanya ada di sini nih. Nah, tapi ini nggak ada. Untuk armrestnya ini gede banget juga, nyaman ya posisinya kalau kita rebahan sambil tiduran. Ini postur Om Guntur di 181 masih nyaman teman-teman. Untuk luar kota juga masih nyaman. Serta dia sayangnya, oh ini udah dilengkapi cup holder. Oh ya Pak, mari Pak, silakan. Dilengkapi dengan cup holder juga nih teman-teman. Tuh di sini ya. Jadi dipencet, cup holdernya dipencet seperti ini. Tuh, mewah banget teman-teman. Jadi pencetnya di atas. Tuh, ini untuk cup holdernya. Serta dia dilengkapi dengan chill seat ya. Jadi ini untuk seat belt baris ketiganya nih teman-teman. Ada di atas itu. Mewah banget ya. Terus ininya juga bisa retract. Untuk sandaran apa? Posisi kaki serta headroomnya ini tuh luas teman-teman. Serta yang paling mewah memang ini adalah kulitnya nih teman-teman. Jos ya. Ini kulitnya tuh mewah banget. Sekarang ke bagian depannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk aja nih. Iya, enak banget ya. Mobil itu tuh, aduh mewahnya ya Allah. Masya Allah, ini Om Guntur kalau dulu beli baru, dulu itu mobil ini tuh hampir 1 miliar ya. Malah 1 miliar kalau nggak salah. Karena memang kalau nggak salah tuh malah ada bilang yang lebih mahal ini daripada Alphard. Ini tuh sama persis gitu teman-teman. Sekarang kita hidupin dulu. Nah, dia otomatis setirnya menyesuaikan posisi kita sebelumnya. Serta dia bisa dibuka sunsetnya aja nih teman-teman. Nah, dia bisa dibuka hanya sunset aja. Jadi kacanya bisa teman-teman pilih kacanya dibuka semuanya atau hanya sunsetnya aja. Nah, kalau
sunsetnya dibuka sampai belakang, ini tuh lebar banget ya teman-teman. Sangat luas. Sekarang yang Om Guntur pilih Harrier atau yang mobil kita dapetin ini teman-teman, itu adalah aura kemewahannya. Gimana Bang kameramen? Mewah kan? Top ya, top global ya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah mobil yang teman-teman bisa lihat, ini tuh warnanya merah, seperti yang ada di mobil-mobil premium atau sport car ya. Jadi dia tuh kulitnya ini adalah kulit super premium. Jadi kulitnya tuh kulit pektan kalau nggak salah. Itu ditempelin di mobil Toyota ini teman-teman. Itu sangat mewah. Bahkan mobil ini biasanya tuh ini kulit-kulitannya ini ya, itu biasanya dibikin itu di dompet. Jadi dompet tuh bikinnya dari bahan kulit ini kulit pektan. Jadi ada serat-seratnya kayak gini teman-teman. Mewah banget. Nah, yang kita jual istimewanya adalah yang sudah premium package. Jadi dia bukan audioless. Jadi ini head unitnya tuh udah in-dash, terintegrasi dashboardnya. Jadi memang mobil ini kalau misalnya diganti atau dipakai universal, ini nggak akan bisa. Karena memang dia bahasanya Jepang, serta memang ada logo Harrier-nya kalau kita pas ini. Nah, tuh ada logo Harrier-nya, nanti pakai footage. Suara pesawat. Ya, cuan dulu. Iya, ya kan. Ada iklan tuh. Nah, jadi mobil ini sound systemnya by JBL. Jadi memang mobil ini tuh udah mewah banget dari sananya. Serta setirnya tentunya dia udah electric telescopic serta tilt steering. Tuh, udah telescopic, tilt, serta jangkauannya teleskopik pun dia sangat jauh teman-teman. Jadi mobil ini sangat-sangat ergonomis banget. Dipakai jarak jauh pun, ini Om Guntur tinggal 181. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Nyetirnya tuh, wah posisinya tuh memang seperti sedan teman-teman. Walaupun ini sebuah SUV. Dan mobil ini transmisinya matic, dia pakai CVT tentunya, serta dikombinasikan dengan mesin yang dipakai di Toyota Foxy teman-teman. Tentunya di sini udah touch panel, AC-nya dia hanya di layar sentuh aja teman-teman. Jadi teman-teman hanya sentuh, tapi Om Guntur lebih senang yang kapasitif. Jadi dia bisa ada sentuhannya gitu, kayak di tombol setir ini dia masih kapasitif. Jadi kalau yang layar sentuh tuh harus ngepasin ya, ini mana gitu. Jadi harus disentuh. Nah untuk shift knob-nya ini tuh mirip-mirip punya Fortuner ya, Fortuner Innova Reborn tuh mirip-mirip handle tuasnya tuh kayak gini teman-teman. Terus di sini tentunya udah pakai black piano nih sekitaran ini, serta nih wooden panelnya dia berwarna kemerah-merahan marun ya. Jadi sebenarnya ini warnanya itu kayak mirip-mirip coklat tapi agak marun kalau dilihat ya. Jadi sekilas itu memang kalau dilihat dari mata itu warnanya kayak merah marun agak gelap. Nah untuk jok kulitnya dia udah pakai jok kulit serta dia udah ada flare ya. Ini jangan diplesetin ya teman-teman. Namanya flare ya kan, bukan yang lain. Tentunya di sini udah ada glove box-nya. Terus apalagi ya? Untuk spion tengah dia udah auto dimming, udah elektrokromatik. Jadi kalau ada sinar cahaya yang sangat silau dia bisa meredup secara sendiri. Terus di sini juga ada vanity mirrornya, sudah ada lampunya juga. Sama di sini ada tulisan Jepang juga teman-teman. Serta untuk vanity mirrornya juga udah dilengkapi dengan lampu bagi penumpang dan juga pengemudi ya. Setirnya sendiri ini perpaduan antara kayu dan kulit ya. Enak digenggam, serta cruise controlnya dia udah ada seperti Toyota lainnya, sudah ada ini Trust Traffic Alert. Jadi ke teman-teman kalau belok secara nggak sengaja atau ngantuk, ini mobil ini bisa mengoreksi setirnya sendiri. Jadi bisa dilurusin secara otomatis melalui sistem yang ada di mobilnya atau sistem radarnya ada di sini teman-teman. Jadi memang mobil ini tuh udah dilengkapi dengan radar, serta udah ada electric stability program, tentunya sudah ada lampunya juga udah auto, wipernya juga udah auto semua teman-teman, serta airbagnya ini banyak banget ya, udah ada di curtain, udah ada di pilar, serta di kursi ya, kursi maupun di bagian door trim. Jadi mobil itu tuh sudah dilengkapi dengan tentunya electric seat kanan kiri ya, ini juga kanan kiri, udah ada memory seat bagi yang penumpang pengemudinya teman-teman. Apalagi ya? Iyalah, suatu kata sih mobil ini tuh mewah dan nyaman. Kemarin Om Guntur pakai buat nganter anak Om Guntur ke Bogor ya. Mobil ini tuh cukup irit BBM. Di luar kota, rute luar kota itu mobil ini tembus di 1.14-an. Kalau untuk rute dalam kota, mobil ini macet-macetan
1:11. Itu cukup irit untuk kelas 2000 cc sebuah mobil SUV teman-teman. Dan nggak kecil juga dimensinya, agak besar ya mobil ini tuh memang. Walaupun dia agak pendek dari Harrier sebelumnya, tapi di X60 ini terkoreksi atau tereduksi dengan keiritan BBM, tapi tenaganya juga pas-pasan teman-teman. Teman-teman kalau biasa pakai yang Harrier generasi kedua dengan powerful 3000 cc-nya, tapi di 2400 cc dibandingkan dengan 2000 cc yang bermesin Fox ini, tentunya lebih enak yang 2400 cc bermesin Camry teman-teman. Tapi itu semua terbayarkan dengan kemewahannya, aura kabinnya yang seger, refresh dari versi sebelumnya, karena memang versi generasi kedua itu perjalanannya cukup panjang untuk melanjutkan generasi ketiga ini teman-teman gitu. Dan mobil ini harganya cukup menarik, nanti kita akan bahas di akhir video, teman-teman pantengin terus. Sekarang kita bahas mesinnya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dapur pacu dari Toyota New Harrier tahun 2015. Teman-teman pasti lihat mesin ini berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya tuh dia memang mesinnya tuh basicnya tuh sama ya dengan Toyota Camry pada zamannya. Dan juga dia memang ada dua tipe pilihan mesin. Ya ada yang 3000 cc, itu yang powerful V6, tapi teman-teman mesinnya sedikit agak karena dia Airsus ya. Kalau yang ini dia 2000 cc yang generasi ketiga. Dia ini sama persis dengan yang dipakai di Toyota Foxy. Kalau untuk segi tenaga dia 171 HP dan torsinya sekitar 207 Nm teman-teman. Mesinnya sendiri durable banget karena memang Toyota Foxy itu banyak populasinya di jalan. Beda dengan New Harrier, karena New Harrier ini barunya memang angkanya hampir 1M waktu pada zaman tahun 2015. Dia menggunakan transmisi CVT serta dia disalurkan ke roda depan. Dan bagusnya mobil ini tuh non air suspension, jadi perawatannya jauh lebih mudah dan durable teman-teman. Mesinnya sendiri tentunya lebih irit BBM dari generasi Harrier sebelumnya, dan juga memang mobil ini nyaman banget dikendarai. Tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan dua hidrolis bahkan. Mesinnya juga sangat simple, gampang dijangkau, serta memang mesin Toyota ini terkenal dengan durabilitasnya teman-teman. Jadi untuk segi kap mesin teman-teman bisa lihat masih utuh semua, nggak ada bebas laka, bebas banjir. Mobil yang kita punya di kandang mobil retro, dan mobil ini worth it to buy teman-teman. Harganya berapa? Mobil ini kita cukup jual ini untuk khusus bulan ini teman-teman ya. Harganya kita kandasin aja, teman-teman bisa cek pasaran New Harrier dengan premium package yang sudah full system JBL. Ini pasarannya masih di angka 300-an yang kondisi istimewa karena kilometernya baru berjalan di 90 ribuan. Mobil ini kita jual dengan harga super net, jangan ditawar lagi, 265 juta aja. Silakan bungkus dengan pajak baru serta keempat bannya baru semua, merek Falcon. Jadi segitu aja review singkat mengenai Toyota New Harrier X60 tahun 2015. Terima kasih telah menonton dan salam kandang mobil retro.